Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun. Fasal fi aqsamin najasati, dalam pembahasan mengenai macam-macam jenis-jenis najis. Najis itu ada jenisnya. Apa fungsi dari mengetahui macam-macam najis? Fungsinya adalah untuk mengetahui bagaimana cara membersihkannya, bagaimana cara mensucikannya. An-najasatu thalathun. Adapun najis-najis itu ada 3 macam jenis. Apa saja? Mughalladhatun. Yang pertama adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah artinya adalah najis yang berat. Ya, najisnya berat. Wa mukhaffafatun, dan najis ringan. Wa mutawassitatun, dan najis yang ada di tengah-tengah. Posisinya najis tengah. Najis berat, najis ringan, dan najis yang tidak berat dan tidak ringan, ada di tengah-tengah. Yang pertama adalah al-mughalladhatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Adapun najis mughalladhah, najis berat, adalah najisnya anjing dan najisnya babi, dan juga fara' atau cabang dari salah satunya, dari salah satu keduanya. Maksudnya adalah anjing, babi, dan juga anaknya anjing dan babi sekalipun merupakan hasil persilangan antara anjing dengan selain anjing, ataupun persilangan antara babi dengan selain babi. Kita pakai perumpamaan. Misalnya, walaupun ini hampir mustahil ya, mustahil. Tapi kan kita udah tahu sekarang ini rekayasa genetika dan sebagainya di masa depan, terutama negara-negara barat, negara-negara Cina itu kan udah mulai aneh-aneh nih ya. Andai kata nanti tiba-tiba anjing menikah dengan kambing, kemudian muncul anak dari anjing dan kambing, maka anaknya ambing, anaknya ambing ini kemudian juga menjadi najis sebagaimana orang tuanya yang anjing tadi itu. Orang tuanya yang anjing itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi bahkan para ulama fiqh juga menyebutkan, andai kata anjing ini kemudian membuat anak, terjadi persilangan antara anjing dan manusia, maka anaknya anjing dan manusia ini hukumnya juga najis. Ini disebutkan oleh para ulama. Sekalipun mustahil ya, tapi disebutkan agar kita lebih bisa memahami maknanya lah. Kemudian jenis najis yang kedua adalah najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan. Najis yang ringan. Apa itu najis ringan? Baulus sabiyyi alladhi lam yat'am ghairal labani wa lam yablughil haulaini. Najis ringan adalah najis yang berasal dari apa? Yang pertama, kita kasih nih yang pertama. Baulus sabiyyi. Baul yang artinya adalah kencing. As-sabiyyi, anak kecil laki-laki. Alladhi, yang lam yat'am, yang tidak pernah makan atau tidak pernah menikmati, tidak pernah memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya, ghairal labani, selain daripada susu, walam yablughil haulaini, dan usianya belum memasuki 2 tahun. Oke, kita coba bedah satu-satu. Pertama, di sini ada baul. Baul artinya apa? Kencing. Sehingga segala macam hal yang keluar dari tubuh anak ini, sekalipun itu hanya muntah atau kotoran apapun selain dari kencing, maka tidak dikategorikan sebagai najis ringan. Yang najis ringan satu-satunya adalah, yang pertama adalah baul, ya. Kemudian yang kedua ada as-sabi. As-sabi artinya adalah anak kecil laki-laki. Sehingga anak kecil, ya, perempuan, anak perempuan kecil itu kalau kencingnya tidak dianggap sebagai najis ringan. Kemudian yang ketiga, alladzi lam yat'am ghairal labani,
yang tidak makan kecuali susu. Jadi seumur hidupnya ya, anak ini harus minum susu. Susunya itu ini kita masuk ketiga. Susunya bebas, entah itu susu manusia ataupun susu hewan. Ya, susu hewan apapun dengan catatan susu murni, bukan susu yang sudah jadi denkau kayak yang sudah menjadi produk-produk kayak enggak, tapi susu murni dari manusia ataupun dari hewan. Oke? Walam yablughil haulaini, dan belum sampai berusia 2 tahun. Ini yang syarat keempat ya. Usianya belum sampai 2 tahun dan ini dihitung berdasarkan hitungan Hijriah. Sebentar. Aduh, saya dari tadi di spam orang terus. Oke, jadi syaratnya yang pertama adalah dia harus berupa kencing, kemudian muncul dari anak kecil, laki-laki, yang tidak pernah memasukkan apapun ke dalam tubuhnya kecuali susu. Susunya bebas, susu manusia ataupun susu hewan, dengan catatan, ini para ulama bahkan menyebutkan walaupun susu anjing ya. Walaupun susu anjing, ya, kita gak bahas tentang hukumnya, hukum minum susu anjing, tapi kencing yang keluar dari anak kecil yang minum susu anjing, itu yang kita bahas. Kemudian catatan yang keempat adalah belum sampai usia 2 tahun. Sehingga ketika sudah sampai usia 2 tahun atau lebih, maka dia tidak lagi dianggap sebagai najis ringan. Dan di sini sebenarnya ada syarat kelima yang harus dibahas, yaitu li at-taghadhi, ala sabil at-taghadhi. Ya. Ini yang kelima. Yaitu ini catatan yang kelima. Apa yang dimaksud sebagai at-taghadhi? At-taghadhi artinya dia memasukkan makanan selain susu itu ke dalam tubuhnya, itu sebagai sumber energinya, sumber makanannya, sumber pangannya, sumber makanan pokoknya. Sehingga ketika dia memasukkan ke dalam mulutnya, itu adalah sesuatu yang tujuannya bukan untuk taghadhi, bukan sebagai pemenuhan gizinya, bukan sebagai makanan pokoknya, bukan sebagai pangan utamanya, seperti tabarruk, tahnik. Tahu tahnik, teman-teman? Tahnik itu ada anak bayi yang masih kecil, kemudian datang ke ulama, dan ini ada hadisnya dari Rasulullah SAW, datang ke ulama untuk dimasukkan ke mulut para ulama, kemudian dimasukkan ke mulut bayi tadi itu namanya tahnik. Atau untuk obat, ya, untuk obat memasukkan pil misalnya, saya nggak tahu anak kecil dikasih pil apa enggak sih, saya lupa, pil atau sirup ke dalam mulutnya, maka itu najis. Kencing yang keluar dari anak kecil tadi itu, walaupun telah masuk ke dalam tubuhnya sesuatu di luar daripada susu, maka kencingnya tetap dianggap sebagai kencing najis ringan. Kenapa? Karena walaupun dia memakan sesuatu di luar daripada susu, tapi dia memakannya tujuannya bukan sebagai pakan atau pangan utama dia, bukan untuk memenuhi gizi utama dia. Fahimtum? Arju dzalik. Oke, setelahnya wal mutawassitatu, adapun najis mutawassitah, yaitu najis tengah, sairun najasati, yaitu seluruh najis ya di dunia ini selain dari najis mughalladhah dan najis mukhaffafah, selain daripada najis berat dan najis ringan tadi itu dianggap sebagai najis mutawassitah. Seperti kencing orang dewasa, kotoran yang keluar dari anus, bangkai, semua bangkai kecuali 3 jenis bangkai: bangkai manusia, bangkai ikan, dan bangkai itu apa namanya, belalang. Ya, bangkai, kemudian muntah, kemudian madhi, kemudian wadi, kemudian apa lagi?
seluruh macam najis-najis yang pernah teman-teman temukan di dunia, darah dan sebagainya, selain daripada mughalladah dan mukhaffafah, khamr juga ya, itu disebut sebagai najis mutawassitah. Hada wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.